Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Penglihatanmu masih berfungsi dengan baik, di mana ketika ada orang yang buta ingin melihat dan antum bisa melihat sepuasnya. Pendengaran antum berfungsi dengan baik, di mana ada orang yang tidak bisa mendengar dan ingin mendengar. Anggota tubuh antum berfungsi dengan baik, di mana orang-orang anggota tubuhnya tidak berfungsi. Maka sejatinya antum itu adalah orang yang sangat kaya raya. Anda bisa menggerakkan tangan sepuasnya, bisa berbicara sepuasnya, bisa berjalan sepuasnya. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam. Ketika banyak orang sesat, antum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasakan indahnya Islam, merasakan manisnya iman. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Sebagian manusia berdoa, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikanlah kami di dunia. Berdoanya cukup di situ. Yang dia pikirkan cuma dunia. Yang dia minta cuma dunia. Disebutkan dalam kitab tafsir, dijelaskan ada yang minta hablana ghanaman, ya Allah beri aku kambing. Hablana ibilan, ya Allah beri aku onta. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang enggak mendapatkan apa-apa di akhirat itu artinya dia masuk neraka, wal'iyadzubillah. Wala yas'aluna li akhiratihim syai'ah. Para ulama menjelaskan mereka enggak minta akhirat sedikit pun. Fahada abida nawad dunya laha amila. Dia beribadah, niatnya adalah dunia. Laha amil. Dia beramal, niatnya adalah dunia. Walaha nasabah. Dan dia berjuang bersusah payah, niatnya adalah dunia. Maka jangan sampai engkau jadikan ibadahmu tujuannya adalah dunia. Jadikanlah ibadahmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, minta selamat di dunia dan di akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan orang-orang mukmin berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat,
dan selamatkanlah kami, lindungilah kami dari azab neraka. Kita sebagai manusia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya minta dunia wajar. Namun yang lebih penting adalah minta akhirat. Jangan hanya minta dunia saja. Contoh perkara dunia, minta sehat. Ya. Namun jangan jadikan ibadahmu tujuannya adalah dunia. Contoh misalnya, sampean poso, niatnya men sehat. Puasa itu harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya men sehat, orang kafir juga puasa niatnya men sehat. Jadi nggak usah diniatkan sehatnya dapat insya Allah Allah kasih. Namun berusahalah ketika kita berpuasa mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk seseorang muslim, rajulan minal muslimin. Qad khaffat. Sakit tubuhnya sudah kurus, kering, seperti burung yang baru menetas. Bagaikan burung yang baru menetas. Sampean weruh manuk nembe netes kaya ngopo? Dengan kondisi yang sangat lemah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hal kunta tad'u bi syai'?" Apakah kamu pernah berdoa minta sesuatu? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta sesuatu. Qala na'am. Orang ini menjawab, "Ya. Kuntu aqul Allahumma ma kunta tu'aqibuni bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya." Orang ini berdoa, "Ya Allah, apabila Engkau hendak menghukumku di akhirat, apabila Engkau hendak mengazabku di akhirat, maka segerakanlah azab itu di dunia." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah. La tutiqu." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan subhanallah dan beliau mengatakan, engkau enggak akan mampu menghadapi azab Allah. Jadi doanya ini keliru. Orang ini doanya keliru, doanya salah. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, inilah doa yang betul ini seperti ini. Jangan minta azab. Ya. Mintalah, ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah aku dari azab neraka. Qala faja'allahu lahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang tersebut. Fasyafa. Kemudian Allah menyembuhkan orang tersebut. Rawahu Muslim. Mulane nek ndonga kuwi kudune hati-hati. Jangan salah berdoa. Berapa banyak orang berdoa minta ini, minta itu, ketika dikabulkan menyesal. Ya. Maka doa paling enak itu sudah mengikuti doa yang ada di Al-Qur'an, doa yang ada di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah perbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah itu. Orang nyebut itu doa apa? Sapu jagat. Wis dongane kuwi bae sampean loro untu. Ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati.
Sampean mumet, ya Allah Rabbana atina fid dunya. Udah. Ya biasanya sampean mungkin nek mumet misalnya tanggane tuku sepeda listrik anyar. Sampean pengen, ya Allah pengen. Kayak wong wis ora tuku bensin saiki, gare ngecas. Apa maneh? Tanggane buka dagangan. Lah kok sukses temen kan buka dagangan pengen. Tanggane di bojo anyar. Pengen dongane apa? Pak Ustaz dongane Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hasanah fid dunya, kebaikan di dunia, rizqun wasi'un halal. Rizki yang luas, yang halal. Zaujah salihah, istri yang salihah, ini juga termasuk hasanah di dunia. Ya, alhamdulillah. Sampean istrinya sudah salihah atau belum, Pak? Sudah, alhamdulillah. Punya istri salihah satu aja udah seneng banget, Pak. Sampean pengen seneng lebih seneng lagi nggak? Kini yang ceramah kopi Pak apa Pak? Tekan ngomah naik konangan bojo langsung diomelin, Pak. Kalau ceramah itu jangan bahas seperti itu katanya. Hasanah fil akhirah, hasanah di akhirat, assalamah minal uqubah fil qabr. Selamat dari siksa kubur. Wal mauqif wan nar, selamat dari ya hisabnya dimudahkan, itu termasuk hasanah fil akhirah, dimudahkan hisab. Orang yang dimudahkan hisabnya itu cuman ditanya, bukan dicecar, cuman ditanya, bukan disidang tapi ditanya. Ata'arifu dzanba kadza, ata'arifu dzanba kadza. Kamu pernah berbuat ini, kamu pernah berdosa ini, kamu pernah bermaksiat ini. Kemudian seorang hamba mengakui iya. Dia mengakui semua kesalahannya. Dia ingat semua perbuatan dosa-dosanya. Untuk ingat hadis bitaqah. Innalaka indana hasanah. Sesungguhnya kamu punya kebaikan di sisi kami, yaitu la ilaha illallah. Ya Allah, apakah sebanding bitaqah itu dengan dosa-dosa madal basar? Dosa-dosanya itu sejauh mata memandang. Kemudian ditimbang, kemudian kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih berat. Maka ikhlaskanlah ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul sepenuh hati, bersyahadat, beriman, sepenuh jiwa dan raga. La ilaha illallah. Jangan sekali-kali engkau menyelewengkan hatimu kepada selain Allah. Jangan sekali-kali engkau meminta kepada selain Allah. Setiap kali berdosa, akui dosamu dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu-nunggu. Jangan menunggu nanti. Langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat apa dosamu. Ingat-ingat apa yang sudah engkau lakukan. Beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Waladun tuqirru bihil ain. Salah satu hasanah di dunia adalah anak yang membuat sejuk hati kita, yang menjadi kebahagiaan bagi kita. Jangan kau sia-siakan anakmu. Ya. Jangan kau abaikan anakmu.
Berikan kasih sayang kepada anakmu. Jangan hanya engkau sibuk dengan dirimu sendiri dan engkau melupakan anak. Jangan. Sekolahkan dengan baik, ajari dengan baik. Nasihati anakmu dengan cara yang baik. Bahkan Rasulullah SAW kepada cucunya Al-Hasan wal Husain, u'idukuma, mendoakan, aku meminta perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua. Min kulli syaitan, dari syaitan. Nih ya, yang sudah jadi kakek, nenek, nah ketemu putune kuwi, yang dibicarakan jangan hanya urusan dunia. Oleh kowe duit pora, panjajan pora. Nah, le kok kelambimu wis lawas, pengen kelambi anyar po. Bukan le, kalau kakek nenek tuh manggilnya cuk ya, cuk. Nah, cuk kowe pitik goyone wis lawas, Pak tuku sing model anyar po. Sing ngarane simbah kowe kan seneng sayang sama cucunya. Nah, tolong jangan hanya urusan dunia saja yang dibahas sama cucunya, namun juga masukkan nilai-nilai Islam, ajarkan nilai-nilai Islam kepada anak kita, kepada cucu kita. Orang ketang sampean ngajari, cuk sini, nak sini, duduk sebentar, tak ajarin amalan, tak kasih amalan. Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Senajan kuwi bocah orang ngerti artine, senajan kuwi bocah gak tahu maknanya, itu akan diingat oleh anak tersebut. Biyen simbah ngajari aku, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu lebih baik daripada semua benda yang terkena sinar matahari. Khairun mimma tala'at alaihi syams. Lebih baik dari semua benda yang terkena sinar matahari. Duduk sama anakmu. Orang ketang 1 menit, 5 menit, nak duduk sebentar. Abi mau bicara, dengarkan. Sebutkan la haula wala quwwata illa billah. Kanzun fil jannah. Harta yang tersimpan di surga. La haula wala quwwata illa billah. Ajari anak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa husulu ridallah hasanah fil akhirah. Termasuk kebaikan di akhirat adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak perlu susah payah mencari ridha manusia. Manusia itu ridha nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu susah dicari. Ruwet, urusan sama manusia itu ruwet. Ya. Contoh sampean tanya istri, "Bu mau makan apa?" Terserah. Ya wis njum mie ayam ora doyan. Jare mau terserah. Nah. Jo bakso ora doyan. Jare mau terserah. Urusan sama manusia itu ruwet. Ya. Namun kita harus bisa memprioritaskan ibadah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku
adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan di akhirat adalah sudah tentu al-fauzu bin na'imil muqim fil jannah. Masuk ke dalam surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan manusia tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishin, dengan ikhlas, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mukhlis huwa alladhi yaqsidu bi'amalihi wajh Allah. Orang yang ikhlas, orang yang mukhlis adalah orang yang beramal mengharapkan wajah Allah. Bisolatihi, bisaumihi, bisadaqatihi, bihajjihi, semua amalnya, salatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, yaqsidu taqarruba ila Allah la li ghairi. Dia hanya mengharapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La riya'an wala sum'ah. Tidak riya dan tidak sum'ah. Riya itu ingin dilihat orang, sum'ah itu ingin didengar orang. Nah, ketika sholat, karena sing weruh, sholatnya kedik. Ngerti kedik berapa? Nah, sholatnya kedik. Padahal orang gatel, tapi kukur-kukur. Nah, sholatnya orang anteng pokoknya, tidak khusyuk. Tapi ketika ada ustadz sholat di sampingnya, langsung langsung khusyuk. Wah, misalnya sampai sholat di samping Ustadz siapa, misalnya Ustadz favoritnya antum lah, siapalah, tiba-tiba datang sholat di samping antum, langsung sholat, masya Allah. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita beribadah karena manusia. Ibadah harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqsidud dunya, dan tidak mengharapkan dunia ketika beribadah. Innama yaf'alu ma yaf'al yarju thawaballah. Dia beramal mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas an yakuna sukunul 'abdi wa harakatuhu lillah. Ikhlas itu adalah seseorang diamnya dan gerakannya. Diamnya dan gerakannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Engkau diam karena Allah, engkau bergerak juga karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhsha 'iqabah, dan ketika beribadah takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, takut azab dari Allah Subhanahu wa taala, takut amalmu tidak diterima, takut Allah marah. Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang ulama, yang berilmu. Seseorang itu semakin berilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita belajar ilmu agama, semakin bertambah ilmunya, seharusnya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Setiap amal itu tergantung dari niatnya, dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka kita perlu memperbaiki isi hati kita.
Bisa jadi dua orang sama-sama sholat, sama-sama sholatnya 2 rakaat, yang satu pahalanya lebih besar karena niatnya betul-betul ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Jangan sampai kita sholat pikirannya nggak fokus, sudah pikirannya nggak fokus diganggu setan. Setan itu ketika azan berkumandang lari, walahu turat hatta la yasma' ta'dzin. Lari sambil kentut supaya nggak mendengar azan. Ketika azan selesai balik. Ketika qomat kabur lagi. Ketika selesai qomat datang lagi. Ngapain dia datang lagi? Ganggu orang salat. Udhkur kada, udhkur kada. Sampean diganggu setan, ingat ini, ingat itu. Kayak kompor dong dipateni. Kayak kunci motor isi cemandel. Apa meneh? Sanyo dong dipateni. Apa meneh, Pak? Wis warna-warna. Nah, hatta la yadri kam shalla. Sampai hamba tersebut nggak sadar sudah berapa rakaat sholatnya. Biasanya sing masbuk Pak. Telat, masbuk, imam salam, sampean ngadep kelalen pirang rakaat. Ini berarti sampean jadi korban itu. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita, maka hijrahnya kepada apa yang dia inginkan. Maka dari itu, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus bisa betul-betul, ya Allah terimalah salatku. Ya Allah terimalah puasaku. Wa innar rajula la yusalli salatan 60 sana wa lam tuqbal lahu shalah. Ada seseorang yang sholat 60 tahun, satu rakaat pun nggak diterima. Wal'iyadzubillah. Amilatun nasibah. Beramal, capek, tasla naran, hanya masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan keindahannya, maka kami akan berikan. Mereka beramal untuk dunia, kami kasih. Dan Allah nggak akan rugi. Sungguhnya bumi dan langit ini semuanya milik Allah. Kalau manusia semuanya min awwalihi ila akhirih qamu ala sa'idin wahid fasa'alullah wa a'ta kulla wahidin mas'alatan. Semua manusia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dikabulkan. Itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya manusianya semuanya min awwalihi ila akhirih, semuanya durhaka kepada Allah, nggak ada yang beriman, Allah tidak rugi. Maka ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang butuh. Allah nggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh. Kita yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita cari selamat. Wis dunya Pak, ruwet kaya ngopo? Yang penting kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah yang menginginkan dunia, itulah yang di akhirat kelak tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Hud ayat 15-16. Surat Hud ayat 15-16. Semua apa yang mereka lakukan itu musnah, hangus, dan semua yang mereka lakukan itu batil. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat ad-dunya hammah farraqa Allah alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina yadayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang tujuannya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan. Allah akan membuat urusannya berantakan. Nah, azan. Nah.
Baik, kita lanjutkan. Orang yang tujuannya dunia, maka Allah akan membuat urusannya berantakan. Dan Allah akan jadikan kefakiran berada di kedua matanya. Senantiasa cemas, takut jatuh miskin. Sudah punya harta berlimpah, takut hartanya hilang. Punya kendaraan, takut kendaraannya hilang. Punya ini, punya itu, takut hilang. Cemas. Makanya orang semakin kaya itu, kalau tidak beriman, hidupnya semakin cemas. Ngajak sampean, punya gelondongan emas, sekintal. Kira-kira Pak Dek nang endi? Apa Pak gletake nang ruang tamu? Lamun teka lemari, konangan maling, dincer Pak. Cemas, mau taruh di mana ini harta? Nah, mau taruh di bank, kalau banknya bangkrut, udah nggak bisa ngapa-ngapain sampai. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidak datang, dunia itu tidak datang kecuali apa yang sudah ditentukan. Wa man kanatil akhiratu niyyatah jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang tujuannya akhirat, niatnya adalah akhirat. Niatnya akhirat semua pokoknya. Bangun tidur, niatnya akhirat, wis. Bangun tidur ngapain? Doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Niatnya akhirat. Sampean membersihkan diri, kamar mandi, ganti baju, beraktivitas, gelar dagangan. Niatnya semuanya akhirat. Kula lan panjenengan sampe nang donya kuwi ora bakal suwe. Ora bakal suwe, enggak seperti iblis, minta umur panjang sampai kiamat. Sampean gelem ora umur panjang nyekseni kiamat? Ya ngeri, Pak. Minta umur panjang yang berkah. Tapi kan sepanjang-panjangnya umur kita kan paling sepiro. Ya. Pokoknya semua kegiatan kita niatkan akhirat. Ora sah mumet ngurusin dunia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Hatinya sugih. Hatinya tentrem. Ya, oyai sholat ya sholat, oyai poso ya poso, sedekah ya sedekah, hatinya tentrem. Sugih hatine sugih. Ya. Wa tadhud dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang dalam kondisi terhina. Dunyane teko dhewe. Dan disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib fa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini adalah
tidak lain dan tidak bukan hanya main-main dan sendau gurau. Main-main dan sendau gurau. Makanya jangan sampai kita ini melupakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang enggan berzikir, tidak mau berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya susah. Pasti susah. Wong sugih kaya ngopo, walaupun fasilitas dunianya lengkap, hidupnya susah. Berbeda dengan orang mukmin. Senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sampean Pak Sugih, sampean Pak Melarat, yang penting zikir. Cari ketentraman hati itu dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ora sahangel-angel ngelakoni hobi. Ngentekake duit, ngentekake waktu, bojone ditinggal, anake ditinggal. Hobi apa misalnya? Mancing. Maksudnya nek bojone ora kaya iki ya ora kaya iki maksudnya. Cuman mancing nanti. Mancing sedina oleh iwak. Iwake siji til, ora nganti sekilo iwake. Ya Allah. Buat apa? Habis itu dipancing, dirilis lagi. Ya Allah. Dimanfaatke ya, dipancing, dimanfaatke. Nek ora kolu ya teka kasihkan orang, banyak yang mau makan. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya salah satu langkah syaitan menyesatkan manusia itu adalah at-tawassu' fil mubahat, berlebihan dalam mubah, hal-hal yang mubah. Kowe mancing sedina sak jam, di jam 10 tekan jam 11 awan, mbok tambahi tekan jam 12. Nah, nanti sholat duhurnya bablas. Ya, hati-hati ya. Saya tidak melarang kalian mancing, enggak. Monggo silahkan mancing. Yang penting mancingnya sambil pikir. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kula lan panjenengan sami kudu yakin 100% bakalan mati, bakalan urip maneh. Ngeri, kalau nggak beriman itu ngeri, sampean bakalan mati terus urip maneh. Kalau mati nggak hidup lagi itu selesai. Ya enak urip manusia. Yang nggak enak itu kan mati hidup lagi. Semua akan dipertanggungjawabkan. Mulai sampean balik kira-kira umur 15 tahun, sampean kelas piro 15 tahun. Tekan umur besok mati ini sampean dihitung kabeh. Salate piro? Posone piro? Maksiate piro? Dihitung kabeh. Nah, maka pertama sadari ibadah kita itu nggak seberapa, jangan sombong. Tetap minta agar Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita. Walaupun salat kita ya seadanya. Nah, istighfar sebanyak-banyaknya. Dosa maneh, nglakoni maneh, dosa maneh, nglakoni maneh, tetap istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk istighfar 70 kali. Di riwayat lain 100 kali. Itu Nabi istighfar. Kita juga harus banyak istighfar. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqar. Jangan engkau terpesona dengan apa yang kami berikan kepada orang-orang kafir itu. Istri yang cantik, kehidupan dunia. Linaftinahum fihi, itu untuk menguji mereka, untuk cobaan buat mereka.
Dan sesungguhnya rizki dari Rabbmu itu lebih baik dan kekal. Surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan itu kekal selamanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan menambah iman dan takwa kepada kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Masih berapa menit? Oh, udah, kita tutup aja. Hah? Masih 10 menit lagi. Baik. Kalau nggak ada yang tanya, Ustadz yang tanya. Bapak-bapak ada banyak ini, Masya Allah. Ini anak siapkan hadiah. Mohon maaf kalau hadiahnya tidak berharga. Yang nggak ada hadiah, yuk bisa tuku dewe. Bapak-bapak sama ibu-ibu kira-kira banyakan mana? Bapak-bapak banyak ya? Ibu sedikit. Bapak-bapak ini kira-kira yang 50 lah ya. Apa 60? Ibu-ibu ada berapa? Lebih sedikit. Ibu cuma 10 orang kayaknya. Ini hadiahnya cuma ada 10 biji. Mau buat bapak-bapak semua atau dibagi sama ibu-ibu? Gimana Pak? Pak Andit gimana Pak? Bapak-bapak aja, oke. Ibu-ibu nanti ngomel-ngomel di belakang. Biarin ya. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Silakan terjemahkan. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sampean insyaallah hafal ayat itu. Tapi mungkin nggak banyak yang tahu artinya. Baik. Ganti wes soalnya orang yang jawab. Mau jawab Fatwa? Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu. Tafadhal, tafadhal. Al-Baqarah ayat 200. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Terjemahkan. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Titik. Fadhal, fadhal. Sebagian manusia berdoa, Rabbana. Rabbana artinya? Nah, atina, berikanlah kami fid dunya, di dunia. Nah, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Gampang. Ayo ah. Ayo, monggo. Ini Masya Allah masjidnya, Masya Allah adem, karpet empuk, karin jukut bantal, bisa. Karena lihat sebagian bapak-bapak itu Masya Allah khusyuk banget. Ayo, Fadhal. Ayo Pak Sam.
Wa qina adzabannar. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Barakallah fiik. Jazakallah khair. Ada seseorang yang sakit, dijenguk Rasulullah SAW. Dia salah doanya. Doa apa yang dia sebutkan? Doanya keliru dia itu. Dia ditimpa sakit karena doanya keliru. Nah, dia tak diserahkan adabnya di dunia. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Sebutkan 3 kebaikan di dunia. 3 kebaikan di dunia. 3 kebaikan di dunia. Tiga kebaikan di dunia. Nggak ada. 1, rizki yang halal. 2, nah yang mau jawab angkat tangan. Monggo. 1, rizki yang halal. 2, istri yang salehah. 3, anak. Masya Allah. Sabar. Ya, bagi yang belum punya anak, kita doakan semoga Allah segera beri keturunan ya. Masya Allah. Antum sing duwe anak yo ora kroso, nggak pernah merasakan penderitaan orang yang nggak punya anak. Kebaikan di akhirat, sebutkan 3 saja. Satu saja wes, kebaikan di akhirat. 1 kebaikan di akhirat. Nah, masuk surga, diampuni dosanya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Terjemahkan. Man kanatid dunya hammahu atau niyatahu. Atau enggak lanjutkan wes. Nih, barang siapa yang niatnya karena dunia maka Allah akan titik-titik. Nah, Masya Allah. Yang sudah jawab cukup Pak ya. Yang sudah jawab 1 kali sudah. Melas kalian nih. Brian. Orang yang niatnya karena dunia maka Allah akan jadikan urusannya berantakan dan titik-titik. Dan titik-titik. Ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Baina 'ainaihi. Faqrahu baina 'ainaihi. Makanya ya, Allah jadikan di antara kedua matanya kemiskinan. Artinya senantiasa cemas, takut jatuh miskin. Ya, barakallah. Pertanyaannya udah habis nih. Hadiahnya masih 5 lagi. Pertanyaannya, rukun Islam ada berapa? Sebutkan. 5. 1. Syahadat. Sholat.
Masya Allah, tabarakallah. Sudah haji, Pak? Alhamdulillah, kita doakan semoga segera berangkat haji. Insya Allah. Barakallahu fiik. Nabi yang pertama namanya siapa? Nabi Adam, fadhal. Rasul yang pertama. Rasul yang pertama. Nuh alaihissalam. Melas kayak mak-mak kayak dia kayak Laura. Nanti salahin panitia ya. Kalaupun pengen hadiah nanti minta suaminya. Pak jalur hadiah ya. Tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Nah, ora lolos ya kebangetan. Nanti sampean nang kuburan angel. Coba. Wa madinuka. Nah, barakallahu fiik. Kita ini sudah dikasih bocoran di dunia. Tapi nggak tahu nanti di akhirat ya. Semoga Allah kuatkan hati kita. Terakhir nih soalnya apa ya? Coba bikin soal. Coba bikin soal. Coba angkat tangan bikin soal jawab sendiri. Foto. Nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik, masya Allah. Barakallahu fiik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.